Oke, belum buka ini ya. Oke, saya coba share screen. Hmm, sudah terlihat ya teman-teman ya. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. oke, kita mulai dari yang sederhana dulu, yaitu soal yang ini. Oke, ini mungkin nyerempet ke fisika ya, tapi nggak apa-apa, kita akan coba. Oke, jadi di sini sebenarnya soalnya tentang dalam tanda kutip aplikasi dari turunan ya. Kita coba lihat sama-sama. Di sini sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 80 meter. Ketinggian bola sebagai fungsi waktu dinyatakan dengan fungsi yang ini ya. Oke. Jadi ilustrasinya ya, kalau misalkan ini ada bola yang jatuh ke bawah gitu ya, terus yang ini tanah, maka ketinggiannya itu dinyatakan oleh fungsi HT. Oke, dia berubah terhadap waktu ya. Oke, yang A, hitung kecepatan sesaat bola saat T sama dengan 1. Oke, kecepatan sesaat gimana? Di bawah ada itu yang katanya kasih mama dari sana. Oke, sorry saya mute ya. Oke. Eh, yang A, hitung kecepatan sesaat bola saat T sama dengan 1. Oke, artinya kita bisa menggunakan apa di sini untuk menghitung kecepatan sesaat? Gimana yang kemarin? Kecepatan sesaat. Sebenarnya ini bisa pakai limit ya. Benar nggak? Oke, kecepatan sesaat ketika T sama dengan 1. Ingat, eh, kecepatan sesaat itu kan sebenarnya adalah kecepatan rata-rata ketika interval waktunya sangat kecil. Artinya, kita tinjau limit ketika T menuju 1 gitu ya, dari fungsi posisi atau di sini fungsi ketinggian ya. HT dikurang H1 dibagi T dikurang 1. Oke, seperti itu ya. Nah, tapi kita kan sudah belajar turunan ya, teman-teman ya. Nah, berdasarkan definisi turunan, limit ini sama dengan apa? Limit ini sama dengan apa nih? Sama dengan nilai turunan H di 1 ya. Benar nggak? Oke. Berarti untuk mencari turunan H saat T sama dengan 1, ya kita harus cari rumus umumnya dulu. Oke. Kita harus cari H persen T. Oke, gimana caranya?
menurunkan fungsi H. Kalau hanya seperti ini, HT sama dengan 80 dikurang 5T kuadrat, berarti H aksennya apa? nol Subturunan dari 80? di- 0 dikurang 10T. 10T. Ya, Nah, Minus oke. 10T. Minus 10T ya. Hmm. Berarti ya turunan saat T sama dengan 1, tinggal ganti saja T-nya dengan 1. Berarti jadinya 10 dikali 1. Hasilnya adalah min 10. Oke. Nah, kenapa ada minus? Kalau teman-teman udah belajar fisika, minus itu artinya arahnya berkebalikan dengan arah acuan ya. Mungkin di sini arah acuannya itu adalah ke atas dan pergerakan bolanya ke bawah. Jadi berkebalikan. Oke. Nah, ini kecepatan sesaat ketika T-nya sama dengan 1. Oke, harusnya untuk yang A masih aman ya. Sekarang coba lihat yang B. Hitung kecepatan sesaat ketika bolanya menyentuh tanah. Gimana tuh? Ketika bola menyentuh tanah, apa yang terjadi dengan fungsi H-nya ketika bolanya menyentuh tanah? Berarti kan bolanya tepat di tanah sini kan? Berarti nilai dari H-nya ini berapa nih? H0. Ya, ketika menyentuh tanah berarti H-nya sama dengan 0. Oke, kuncinya di situ ya. Berarti di sini kita harus mencari kapan sih bola ini menyentuh tanah gitu. Kita mencari T sehingga nilai fungsi H sama dengan 0. Gitu ya. Berarti ya ganti saja HT-nya dengan rumus fungsinya, yaitu 80 dikurang 5T kuadrat. Oke. Lalu di sini kita punya persamaan kuadrat dalam variabel T. Kita harus selesaikan T untuk mencari T-nya ya. Caranya gimana? Kita bisa menyederhanakannya ya. Mungkin kita bisa memfaktorkan si 5-nya. Oke, kalau saya tarik keluar 5, di dalam kurung ada berapa? 16 Ya, dikurang T 16. kuadrat. Yes, dikurang T kuadrat. Oke, lalu ke bawahnya saya bisa bagi kedua ruas dengan 5, sehingga kita peroleh 16 dikurang T kuadrat sama dengan 0. Lalu di sini ada bentuk eh, A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Ingat, kalau saya punya A kuadrat dikurang B kuadrat, ini akan sama dengan apa? A ditambah B dikali A dikurang B. Oke ya. Nah, sekarang di sini yang jadi A-nya siapa, yang jadi B-nya siapa? Kalau ada bentuk seperti ini. Berarti T dikurang 16 berarti akar 16 T-nya. Oke, difaktorkan coba ini. Oh, tunggu dulu. Eh, Ruas kiri difaktorkan jadi 4 apa? dikurang T, 4 ditambah T. Yes. 4 dikurang T dikali 4 ditambah T. Oke, berarti persamaan ini menghasilkan T-nya berapa? Ada 2 T yang memenuhi, yaitu berapa? Minus 4 dan Iya, T sama dengan 4 dan T sama minus 4. Atau T 4 sama dengan 4 atau T sama dengan minus 4. Oke, plus 4. kalau kita lihat solusi persamaannya memang ada dua, tapi di sini T itu menunjukkan apa? T menunjukkan Waktu waktu ya. tidak pernah negatif. Iya, kalau waktu berarti tidak boleh negatif. Berarti kita hanya mengambil
yang positif saja ya, yang ini saja. Oke, yang ini diabaikan saja. Kenapa? Karena T itu pasti tidak akan negatif ya. Oke. Nah, sehingga dari sini kita peroleh ternyata bolanya itu menyentuh tanah ketika T-nya sama dengan 4. Oke, ketika T-nya sama dengan 4. Ya udah, berarti untuk menjawab pertanyaannya, kecepatan saat ketika bolanya menyentuh tanah, berarti ya kita hitung saja turunan dari H saat T-nya sama dengan 4. Jadi kecepatan sesaat ketika bola menyentuh tanah. Sorry. Artinya kita menghitung ya nilai fungsi atau nilai turunan dari H saat T sama dengan 4 ya. Berarti substitusi aja ke rumus turunan dari H. Tadi turunannya adalah minus 10T ya. Minus 10T. Berarti ini adalah minus 10 dikali 4 ya. Berarti kita peroleh hasilnya adalah min 40. Oke, seperti itu. Oke, nomor 5 seperti itu ya. Jadi sedikit menyinggung fisika ya. Ya karena aplikasi ya tentu berhubungan dengan bidang yang lain. Oke, ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman. Oke. Kalau aman kita lanjut. Saya pilih soal-soal yang ya mungkin jarang dibahas, tapi ada kemungkinan muncul ya. Oke, ini sajalah. Eh, oke, di sini sebenarnya, oke, mungkin kita baca dulu ya. Jadi di sini diberikan informasi mengenai nilai fungsi f dan g ya, beserta nilai turunannya di 2. Terus didefinisikan suatu fungsi baru, yaitu fungsi h ya. Itu bentuknya adalah, saya tulis begini saja, x kuadrat ditambah 1 dikalikan gx per fx. Oke, terus hitung turunan berikut. Nah, ini sebenarnya kalau di soal tutorial ada beberapa, tapi saya ambil salah satu subsoalnya yang menanyakan eh, turunan fungsi h di 2. Ya, berarti yang harus kita lakukan adalah menurunkan ya fungsi yang ini ya, teman-teman ya. Oke, kira-kira idenya seperti apa? Kalau fungsinya bentuknya seperti ini, terus kita mau turunkan, Berarti pakai U aksen V, kalau V aksen per V kuadrat. oke, bisa seperti itu. Tapi kalau seperti itu yang jadi U siapa, yang jadi V-nya siapa? U-nya X kuadrat, V-nya 1. Yakin? U-nya X kuadrat, V-nya 1. Atau yang persamaan yang di atas ya, Pak? Gimana? Atau yang persamaan yang di paling atas bukan, Pak, kalau gitu. Yang paling atas yang mana? Yang F2 sama dengan 5, F aksen 2 sama dengan 3. Oh, kalau ini tuh sebenarnya nilai-nilai fungsinya dan nilai turunannya gitu di 2.
Oke, mungkin kita bisa pandang ini sebagai perkalian dua fungsi ya, teman-teman ya. Fungsi yang pertama itu adalah yang ini. Oke. Yang X kuadrat ditambah 1 itu saya misalkan fungsi U ya. Oke. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi pembagian antara G dan F ya. Ini adalah fungsi V. Oke. Ini saya kasih ini aja. Oke. Maka kalau hanya merupakan perkalian dua fungsi seperti ini, maka turunannya apa? Aturan perkalian, ingat. U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin ya kita harus mencari nilai turunan U dan turunan dari V. Gitu ya. Oke. Kalau turunan dari U gimana? Di sini kita cari dulu. Kalau U sama dengan X kuadrat ditambah 1, maka turunan dari U berapa? 2X. 2X ya. Oke. Oke. Kalau turunan dari U itu mudah saja. Tapi kalau misalkan V-nya itu merupakan pembagian dari GX dibagi FX, berarti gimana nih? Pakai V aksen. persamaan pembagian. Ya, Bukan aturan ya. pembagian ya. Lalu bagi Gimana tuh? U aksen V kali V aksen Iya. U tambah aksen artinya yang atas ya. Atas atas diturunkan G aksen X dikali F ya. FX. Dikurangi apa? UV aksen kan? UV U-nya aksen itu G, yang atas. GX dikali F aksen X. Ya, dikali F aksen X. Dibagi apa? Dibagi G kuad F Yang X bawah kuadrat. kuadrat ya. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah peroleh ya U aksen dan V aksennya. Sekarang kita bisa hitung turunannya di titik X sama dengan 2. Oke. Kalau kita mau hitung U aksen 2, ya udah kita tinggal ganti saja X-nya dengan 2. Berarti kita peroleh ini 2 kali 2, hasilnya adalah 4 ya. 4. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung turunan V di 2, kita tinggal ganti seluruh X-nya dengan 2 ya. Berarti ya G aksen 2 dikali F2 dikurangi G2 dikali F aksen 2 dibagi F2 kuadrat. Oke. Sekarang menggunakan informasi di soal, coba disubstitusikan sama-sama. G aksen 2 nilainya berapa? 6, 6. Dikali F2 nilainya 5, F2 5. Dikurang G2 berapa? negatif 4, Negatif 4. F aksen 2 3, 3. Oke, dibagi 5 kuadrat, F2 kuadrat. Ya, 5 kuadrat. Udah, tinggal dihitung saja. 6 kali 5, 30, 30. Terus ini min-min jadi plus ya. plus Plus 4 kali 3, 12, 12 dibagi 25. 25. Hasilnya? 42/25. Ya, 42/25. Oke, sekarang kita sudah peroleh
V aksen 2 yaitu 42 dibagi 25. Oke ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan ini untuk menghitung eh, H aksen ya. Menghitung H aksen. Oke, tadi katanya H aksen itu sama dengan perkalian antara U dan V ya. Berarti kita pakai aturan perkalian di sini. U aksen X dikali Vx ditambah U dikali V aksen ya. Oke. Berarti kalau kita mau menghitung H aksen 2, ya sudah, ganti saja X-nya dengan 2. Oke. Kita ganti X-nya dengan 2 ya. Oke, seperti ini. Oke, lalu kita substitusikan nilainya. U aksen 2 tadi berapa? Kita udah hitung U aksen 2. U aksen 2 itu yang ini ya, tadi ya. Bener nggak? Nih, U aksen 2 sama dengan 4. Oke, berarti disubstitusikan U aksen 2 4 dikali V2. V2 tadi kita belum hitung ya, teman-teman ya. Tapi V itu apa? G2 per F2. Iya, ganti saja V-nya jadi G2 per F2. Itu ya, Min, nanti kita disubstitusikan belakangan saja. min 4 per 5, Pak. Apanya? Min 4 per 5? Yang G2 per F2. Oke, oke, mungkin nanti belakangan ya. Oke. Kita lihat U2 dulu. U2, U2 juga belum dihitung, tapi rumus U itu adalah X kuadrat tambah 1. Oke, berarti U2 bisa saya ganti jadi 2 kuadrat ditambah 1. Gitu ya, kita pakai rumus yang ini. Oke, lalu V aksen. V aksennya apa? V aksen 2 yang tadi ya, 42 yaitu per 42 per, 25. iya, 42 per 25. Oke, kita coba sederhanakan dan substitusikan nilai fungsi yang belum disubstitusi ya. 4 dikali tadi G2-nya, G2 4, G2 min 4 ya, sorry. G2 min 4, F2 5. Oke, berarti ini min 4 per 5, benar ya. Min 4 per 5 ditambah G2 kuadrat ditambah 1, 2 kuadrat 4 tambah 1 5 ya. Oke, gini aja biar nggak bingung ya. Oke, sekarang kita coba sederhanakan. 4 dikali min 4 per 5 berapa? Min 16 per 5. Oke ya. Nah, selanjutnya 5 dikali 42 per 25. Ini bisa kita sederhanakan ya. Dengan mencoret 5-nya dengan 25. Berarti penyebut yang bawah jadi 5. Oke. Sehingga kita peroleh bentuk sederhananya adalah 42 per 5. Oke. Nah, sekarang kita berhadapan dengan penjumlahan pecahan, dan ini penyebutnya udah sama ya. Berarti kita tinggal jumlahkan si pembilangnya. Oke, berarti ini bawahnya 5, atasnya min 16 tambah 42 berapa? 26 ya, benar nggak? 26, Pak. Benar ya, 26. Oke, berarti turunan fungsi H di 2 itu adalah 26 per 5. Oke, kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mulai dari sini.
Aman? Aman, Pak. Ya, oke. Oke, kalau aman kita lanjut ya ke soal yang ini. Oke, di soal ini kita diminta menentukan semua titik pada grafik fungsi sehingga garis singgungnya sejajar dengan sumbu X. Oke. Mungkin biar kebayang saya gambar ilustrasinya dulu. Ini maksud soalnya seperti apa gitu ya. Oke. Misalkan kita punya grafik fungsinya itu kurang lebih seperti ini ya. Ini grafik fungsi Y sama dengan fx. Oke. Misalkan saja ya, belum tentu bentuknya seperti ini. Ini cuma contoh saja. Oke. Nah, titik pada grafik sehingga garis singgungnya sejajar sumbu X. Artinya dia garis singgungnya itu gimana? Dia garis yang, maksudnya yang miringnya seperti apa gitu. Kira-kira seperti apa teman-teman? Kalau dia sejajar sumbu X, artinya dia garis yang vertikal atau horizontal deh. Yang tegak atau yang datar. Yang ini bukan, Pak. Yang mana tuh? Oh, Iya, iya ya. betul. Oh ya. Iya, contohnya yang itu ya. Oke. Jadi tadi temannya mencontohkan yang sejajar sumbu X itu garis singgungnya contohnya di titik ini ya. Kalau kita bikin garis singgung, bentuknya akan seperti ini dan garis yang merah akan sejajar dengan si sumbu X ya. Oke. Dengan si sumbu X yang ini ya, dia sejajar. Oke, kira-kira di gambar ini mana lagi yang sejajar sumbu X? Ini kalian bisa menerapkan nih. Iya, betul. Oke, sip. Di sini ya. Oke, terus ada lagi nggak? Yang paling puncak, Pak. Iya, ini ya. Oke. Nah, nah, yang ditanyakan soal itu sebenarnya titik-titik yang seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Jadi soalnya itu menanyakan titik-titik ini berapa gitu. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menghubungkan antara garis singgung dengan materi kita yaitu turunan. Apa hubungannya? Hubungan garis singgung dengan turunan, apa itu? Apa? Hubungannya adalah di gradien garis singgung ya, benar nggak? Di gradien garis singgung di X sama dengan A adalah eh, turunan pertama dari si fungsi f di titik A ya, benar nggak? Oke.
Nah, artinya soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep gradien garis singgung. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan garis singgungnya itu sejajar dengan sumbu X, gradien garis singgungnya berapa, teman-teman? Atau M-nya berapa? Gradien kan biasanya notasinya M ya. M-nya berapa nih? Turunannya kah, Pak? Kalau nggak Bukan ada Y, gradiennya. Gradien dari garis yang horizontal itu berapa? Gradien dari garis yang mendatar. Waktu di kelas sebenarnya saya sudah mention. Berapa coba? Gradiennya adalah 0 ya. Benar nggak? Kalau garis yang sejajar, sumbu X itu gradiennya 0. Oke, kenapa kok bisa 0? Ya ambil saja dua titik, terus hitung delta Y per delta X-nya. Nah, delta Y-nya akan 0. Kenapa? Karena dia berada di ketinggian yang sama ya. Misalkan saya ambil dua titik di sini, terus kita hitung delta Y per delta X, maka delta Y-nya akan 0. Sehingga nanti gradiennya akan 0 ya. Oke, itu sudah saya sampaikan di kelas. Kalau garis yang mendatar, itu gradiennya 0. Berarti permasalahan di soal ini sebenarnya kita harus mencari apa? Jadi kita harus mencari suatu bilangan A sehingga turunan pertamanya, atau saya langsung tulis F aksen A sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita menyelesaikan persamaan ini, teman-teman. Oke, kebayang ya? Oke, sekarang coba diturunkan F-nya. Kalau F-nya X pangkat 3 dikurang 27X, maka turunan pertamanya apa? 3X kuadrat dikurang 27. Yes, 3X kuadrat dikurang 27 ya. Oke, lalu kita selesaikan persamaan F aksen A sama dengan 0. Oke. Nah, ruas kirinya bisa kita ganti dengan eh, turunan F di titik A ya. Yaitu apa? 3A kuadrat dikurang 27. Jadi ganti saja X-nya dengan A ya. Oke. Oke, ini ada persamaan kuadrat lagi. Gimana caranya menyelesaikan ini? 27/3. Nanti diakarin. Dapat A. Mungkin difaktorkan dulu ya. 3 dikali apa nih? Jangan. 3 dikali sesuatu. Apa itu? Kalau saya tarik keluar 9 setiganya, A A, kuadrat min 9. ya, A kuadrat min 9 ya. Oke, terus kita bagi 3 di kedua ruas, sehingga kita peroleh A kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini dibagi 3 ya. Oke, ada bentuk seperti yang tadi, berarti bisa difaktorkan jadi apa? A plus 3, A min 3. Ya, oke. Oke, berarti solusinya apa? A-nya, Min 3 atau A sama dengan 3. oke, sorry, A ya.
Oke. Nah, kita udah peroleh dua nilai A ya. Berarti ketika A-nya sama dengan min 3 atau A-nya sama dengan 3, si garis singgungnya akan sejajar dengan sumbu X. Oke. Nah, tapi hati-hati yang diminta ini apa? Yang diminta adalah titik ya. Berarti kalau titik, dia harus berupa pasangan X, Y. Oke. Dia harus berupa pasangan X, Y ya. Nah, untuk mencari Y-nya gimana caranya? Kalau Y X sama dengan 0, Pak. Mencari Y-nya tinggal disubstitusikan ke fungsi asalnya ya. Enggak, ke Oh fungsi iya. asalnya. Gitu. Oke, jadi yang kita cari ini kan sebenarnya hanya X-nya saja ya. Hanya X-nya, tapi Y-nya belum tahu. Gitu. Jadi, substitusi nilai X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3 ke fungsi asalnya. Fungsi asalnya apa? X pangkat 3 min 27X. Gitu ya, untuk mencari Y-nya. Gitu. Jadi ketika X sama dengan min 3, maka Y-nya akan sama dengan si F min 3. Gitu teman-teman ya. F min 3 berarti dia min 3 pangkat 3 dikurang 27 kali min 3. Oke, berapa ini? Eh, min 3 pangkat 3 berarti min 27 ya. Min 27, terus ini berapa? Min 27 dikali min 3 plus berapa? 81 ya, bener nggak? Plus 81. Berarti 27, min 27 ditambah 81 berapa teman-teman? 54. 54 4. ya. Oke, ya 54. Oke, ini ketika X-nya sama dengan min 3, lalu kita cari ketika X-nya 3, maka Y-nya akan sama dengan nilai fungsi F di 3. Jadi caranya sama, 3 pangkat 3 dikurang 27 kali 3. Berarti ini 27 dikurangi 81 ya. Benar nggak? Ya, ada ya. Hasilnya adalah min 54. Oke. Nah, sehingga dari sini kita udah peroleh titiknya ya. Jadi, diperoleh titik pada grafik fungsi, atau tadi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 27x, sehingga garis singgungnya, apa tadi? Garis singgungnya sejajar sumbu x,
Jadi tersebut X, yaitu titik berapa aja? Yang pertama adalah titik min 3,54 ya. Oke, jadi titik yang pertama ini X-nya min 3, Y-nya 54. Oke, dan titik kedua berapa berarti? X-nya berapa, Y-nya berapa? Yang kedua. X-nya yang ini ya. X-nya 3, Y-nya minus 54. X-nya 3, Y-nya minus 54. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman Pak, cuma masih bingung kalau tiap variasi soal berbeda nanti. Soalnya kan banyak yang dia lebih lebih baik peluangnya nanti. Eh, variasi yang ini mungkin ada kemungkinan besar ya keluar juga sih sebenarnya. Tapi mungkin ya fungsinya sedikit lebih rumit ya. Mungkin ini bisa aja ada trigonometri atau fungsi rasional gitu. Kalau ini kan menurunkannya ya pakai aturan pangkat saja sebenarnya ya. Tapi nanti mungkin bisa saja ya fungsinya sedikit lebih rumit ya. Tapi intinya konsepnya ya sama saja ya. Yang penting teman-teman tahu apa apa sih hubungan antara garis singgung dengan turunan gitu. Kuncinya kan di sini kan sebenarnya. Ternyata ya gradien garis singgung itu adalah turunan pertama di titik tertentu ya. Gitu. Kalau udah dapat idenya, ke bawahnya ya prosedural saja sebenarnya. Jadi yang penting adalah konsep awalnya ya, ide dasarnya ini. Gitu. Oke, mungkin kita coba lihat soal yang lain lagi ya. Nomor berapa? 3D. Nah, ini dia. Ini udah dibahas belum ya? Tangan. Hmm, bentar. Ya udah nggak apa-apa, ini aja deh. Oke, soal selanjutnya ini teknikal saja. Jadi jika diberikan fungsi H sama dengan tangan dari 1/x² tambah 1, tentukan turunannya. Oke. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita harus pakai apa, teman-teman? Harus pakai apa? Aturan apa? Ini kan sebenarnya hanya bisa kita lihat sebagai komposisi ya. Komposisi dari dua fungsi. Oke, misalkan F komposisi G ya. Atau ini adalah F dari GX. Nah, seperti ini. Seperti itu. Oke, sekarang siapa yang jadi F, siapa yang jadi G?
Kalau kita mau mendekomposisi H jadi dua fungsi, siapa jadi F, siapa jadi G. G-nya 1/x² + 1 bukan, Pak? Iya, betul. Fungsi dalamnya atau G-nya adalah yang 1/x² tambah 1. Nah, bagaimana dengan si F-nya? Apa F-nya? Yang fungsi yang di luar apa kira-kira? Tan X. Tan X ya, betul. Oke, betul ya pilihannya. Jadi, fungsi luarnya atau F-nya adalah tan X, fungsi dalamnya atau G-nya adalah 1/x² tambah 1. Oke, nah kalau misalkan kita mau menurunkan si fungsi H yang merupakan komposisi dari F dan G, maka kita pakai apa teman-teman kemarin? Oke, ini di bawahnya saja ya. H aksen X sama dengan apa? Kita menggunakan aturan rantai. Ya, jangan dilupakan ya aturan rantai. Berarti turunan dari H itu adalah turunan dari F dihitung di Gx. Jangan lupa belakangnya atau ekornya dikalikan dengan turunan G ya. Seperti ini. Oke, berarti mau nggak mau kita harus mencari turunan dari F dan turunan dari G. Oke, turunan dari F, turunan dari tan, apa itu? Ada ingat turunan dari tangan? Turunan dari tangan adalah sekan kuadrat ya. Kalau lupa gimana caranya? Udah saya jelaskan ya di kelas ya. Kalau lupa, ini saya kasih notes deh. Kalau lupa, ya ingat kalau kita mau menurunkan fungsi tan gitu ya, ingat saja definisi dari tangan itu apa gitu. Kita tahu bahwa tangan itu adalah sin dibagi cos ya. Udah, kalau kita mau menurunkan bentuk sin dibagi cos, kita tinggal pakai aturan pembagian ya. Dengan memisalkan yang atas adalah U dan yang bawah adalah V ya. Jadi U-nya adalah sin X dan V-nya adalah cos X. Kita bisa pakai eh, aturan pembagian ya, yaitu U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Gitu. Oke, nanti teman-teman coba sendiri terapkan, nanti dapatnya akan sama dengan sekan kuadrat X ya. Jadi tidak saya jabarkan lagi karena ya sudah disampaikan di kelas ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba cari turunan yang G. Kira-kira gimana kalau turunan yang G? Pakai aturan apa nih? Kalau bentuknya rasional atau pembagian? Oke. Gimana menurunkan G? Pakai U per V aksen bukan, Pak? Ya, pakai ini ya, aturan pembagian.
dengan yang jadi U-nya adalah 1, dan yang jadi V-nya adalah X kuadrat ditambah 1. Oke, coba ya, pakai aturan pembagian, berarti U aksen. U aksen berarti berapa? Turunan dari 1. Turunan dari 1 itu adalah 0 ya. 0 dikali V. V-nya adalah X kuadrat ditambah 1. Oke. Terus dikurang. U-nya adalah 1 dikalikan V aksen. V aksen adalah turunan dari X kuadrat plus 1. Apa itu? Turunan dari X kuadrat plus 1 adalah 2x ya. Oke. Oke, kita bagi dengan V kuadrat, yaitu X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Jadi kalau disederhanakan, kita akan peroleh minus 2x dibagi dengan X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Seperti itu. Oke. Sekarang kita udah peroleh turunan F dan turunan G. Kita tinggal aplikasikan ke aturan rantainya ya. Oke, kita coba pelan-pelan saja. F aksen dari GX, berarti dia F aksen dari GX-nya adalah 1 per X kuadrat ditambah 1. Oke. Lalu ekornya atau belakangnya dikali G aksen, ini kita kalikan dengan min 2X per X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita menghitung F aksen tapi di GX ya. Di titik ini. Di 1 per X kuadrat tambah 1. Berarti teman-teman tinggal ganti saja X-nya ini dengan 1 per X kuadrat ditambah 1. Berarti teman-teman akan peroleh, ini akan jadi sekant kuadrat dari 1 per X kuadrat tambah 1, gini ya. Belakangnya sama saja, dikali min 2X per X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Dah, seperti ini. Oke ya. Nah, ini sampai sini aja sudah benar ya. Jadi nggak harus dibongkar lagi, biarkan saja seperti ini ya. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Misi Pak, izin bertanya. Ya. Untuk absen tutor lewat Six atau gimana ya Pak nantinya? Presensi nanti ya, nanti pakai link saja. Karena ini tutorial, presensinya saya pakai link saja ya. Seperti yang biasanya. Oke, siap. Makasih banyak Pak. Oke. Oke. Mau kuis presensinya? Ada form aja ya. Kuisnya dikirim di ini ya Pak? Lewat Teams atau gimana? Enggak. Pakai form aja nanti ya. Oke, siap. Makasih Pak.
Oke. Oke, kita coba lanjut ke nomor 9. Tentukan persamaan garis singgung grafik persamaan berikut di titik A yang diberikan. Oke. Di sini kita diberikan persamaan yang apa ini? Kemarin kita udah bahas yang seperti ini disebut apa? Persamaan yang sifatnya apa? Ingat materi kemarin yang awal-awal apa tuh? Oke, kalau seperti ini, berarti dia kan nggak bisa dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan Fx ya. Berarti dia fungsi atau persamaan yang seperti apa? Fungsi implisit ya. Oke. Kenapa? Karena dia nggak bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx. Tuh. Akibatnya, turunan dari fungsi ini akan sulit dicari. Gitu. Sementara di sini soalnya kan minta persamaan garis singgung. Otomatis kalau dia minta persamaan Tidak garis pernah. singgung, berarti Oke, dia saya rekaman ya. Saya tidak pernah ada keraguan soal pernikahan kami. Soalnya gedung udah dibayar lunas sama bapak. Kalau sorry, kabur, ini siapa ya? Oke. Oke, kita lanjut. Oke, kalau dia menanyakan persamaan garis singgung, berarti dia butuh turunan ya, atau dia butuh dy dx di titik A, ya, karena untuk menentukan gradiennya. Oke. Nah, sehingga karena dia butuh turunan, kita harus mencari turunannya menggunakan cara yang lain, yaitu menggunakan metode penurunan implisit ya, seperti yang kemarin. Oke. Jadi untuk mencari si dy dx, kita gunakan metode penurunan implisit ya. Gunakan metode penurunan implisit. Oke, metode penurunan implisit. Gimana caranya? Kalau kita punya persamaan y kuadrat dikurang 3x kuadrat y sama dengan 0. Gimana caranya? Coba siapa nih? Ya, biasanya siapa ya? Naura, gimana Naura? Naura yang mana, Pak? Oh, ada dua ya. Ya udah kamu aja deh, Naura Amalia. Pakai dy per dx diturunin dulu kanan kiri. Ya, jadi kita berikan operator ini ya, ddx di sebelah kanan dan ddx di sebelah kiri. Sorry, di sebelah kiri dulu dan di sebelah kanan maksud saya ya. Oke, kalau yang kanan, mudah ya, turunan dari 0 apa? 0. 0. Oke. Nah, yang kiri, mungkin kita harus jabarkan ya. Ini kan akan sama dengan turunan dari y kuadrat dikurang turunan dari 3x kuadrat y ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang karena kita menggunakan metode penurunan implisit, kan asumsinya apa kemarin?
Y-nya itu adalah fungsi dari X ya. Berarti kalau kita mau menurunkan Y kuadrat terhadap X, ini akan jadi apa teman-teman? Turunan dari Y kuadrat tapi terhadap X, berarti turunkan biasa dulu, ya kan? Y kuadrat diturunkan biasa dulu ya. 2Y Jadinya apa? 2Y, tapi belakangnya pakai Y. aturan rantai ya. DY Dikali, per DX. yes, DY DY per dx. DX. Oke, dikurangi. Nah, mungkin yang ini agak rumit ya. Yang suku satunya. Mungkin kita harus potret di sebelah kanan. Kita akan mencari turunan dari apa tuh? 3x kuadrat Y. Kuadrat Y. Ya. Oke, di sini sebenarnya kita bisa pandang suku yang ini tuh sebagai perkalian dua fungsi ya. Oke, fungsi yang pertama yaitu U sama dengan 3x kuadrat. Fungsi yang kedua itu adalah Y. Oke. Sehingga kita bisa gunakan aturan apa nih? Aturan perkalian, yaitu U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Oke. Berarti turunannya akan sama dengan apa? U aksen, berarti turunan dari 3x kuadrat. Berapa? 6X. Ya, 6x dikali V, V-nya adalah Y ya, tulis saja Y, ditambah U, U-nya adalah 3x 3X kuadrat, kuadrat. ya, Kali 1. dikali V aksen, turunan dari Y, kalau Y-nya fungsi terhadap X, Oh, turunkan biasa dulu, DY. ya, 1 dikali DY per DY DY DX. dx ya. Oke. Jadi menurunkan bentuk implisit udah saya kasih tahu ya kemarin ya. Kalau ada fungsi terhadap Y, ya turunkan aja seperti biasa. Turunan dari Y itu 1 ya, turunkan biasa terhadap Y, belakangnya dikali DY dx. Gitu. Oke ya, berarti kita udah peroleh bentuknya seperti ini. Oke, kita tinggal substitusikan ya. Jadinya 6xy ditambah 3x kuadrat dy dx. Oke, ruas kanannya 0 ya. Oke, kita udah punya persamaan ini yang memuat dy dx. Sekarang kita harus menyelesaikan persamaannya dalam dy dx ya. Atau gimana caranya kita membuat yang ruas kiri atau salah satu ruasnya itu hanya memuat suku yang ada dy dx-nya. Gitu. Tapi mungkin ini saya sederhanakan dulu. Di sini ada minus di luar, minusnya bisa dikali ke dalam ya. Jadi ini minus dikali 6xy jadinya min 6xy, terus minus dikali ke dalam lagi jadinya min 3x kuadrat dy dx ya. Oke. Oke. Nah, sekarang agar kita bisa menyelesaikan persamaan ini dalam dy dx ya, karena kan kita mau mencari dy dx-nya seperti apa gitu ya. Maka yang memuat dy dx mungkin kita biarkan saja di ruas kiri, tapi suku yang tidak memuat dy dx kita pindahkan ke kanan. Oke. Nah, sekarang coba dilihat kira-kira suku apa yang tidak memuat dy dx. Min Suku yang mana? 6xy. Min 6xy. Iya, min 6xy ya, yang ini. Oke, berarti kita pindahkan suku ini ke sebelah kanan ya. Oke, atau kita tambahkan kedua ruas dengan 6xy. Jadi kita akan peroleh 2y kali dy dx, oke, dikurang 3x kuadrat kali dy dx sama dengan plus ya, plus 6xy. Gitu.
Oke. Nah, sekarang kita tarik keluar si dy dx ya. Karena kan kita mau menyelesaikan adalah dy dx. Oke, kalau kita tarik keluar si dy dx yang di dalam kurung jadi apa? 2y min 3x kuadrat. Sip, 2y min 3x kuadrat. Oke, sehingga kalau kita mau di ruas kiri hanya ada dy dx, berarti ruas kanannya jadi apa? 6xy per 2y min Ya, 3x iya kuadrat. betul. 6xy dibagi 2y min 3x kuadrat. Oke, sip. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, sampai saat ini kita sudah memperoleh rumus umum untuk dy dx atau turunannya ya. Oke. Sekarang dengan memanfaatkan rumus ini, rumus turunannya, kita coba mencari gradien garis singgungnya. Kita mencoba mencari gradien garis singgung. Dengan apa? Dengan menghitung nilai dy dx di titik singgung ya. Titik singgungnya tadi titik A yaitu berapa nih? Titik min 1,3. A-nya yaitu min 1,3 ya. Berarti ya teman-teman tinggal substitusikan X-nya sama dengan min 1 dan Y-nya sama dengan 3 ke persamaan ini ya. Oke. Berarti gradien ya, atau biasa ditulis M, ini sama dengan dy dx saat gitu ya, saat min 1,3. Oke. Yang akan sama dengan 6, X-nya diganti dengan min 1, Y-nya diganti dengan 3 ya. Oke, dibagi 2Y, berarti hati-hati jangan kebalik, 2 kali 3 dikurang 3 kali X-nya min 1 ya, kuadrat. Betul? Betul. Oke. Udah, tinggal dihitung saja. Yang atas berapa? Min 18. Ya, min 18 bawah 6 dikurang 9. 6 dikurang 3 nggak sih? Bener nggak? Kok 9? Oh iya, ding. Min Oh 1 iya, benar kuadrat juga. Oh iya, 1 ya. benar-benar. Lupa. Oke. Hehe. Jadi min 18 dibagi 3 ya. So, hasilnya adalah Min min 6. 6. Oke, kita peroleh gradien garis singgungnya adalah min 6. Sekarang kita bisa manfaatkan ya si gradien ini untuk menentukan persamaan garis singgungnya. Jadi langkah berikutnya adalah cari persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung pada dasarnya adalah persamaan garis ya. Persamaan garis itu rumusnya adalah apa? Y min Y1. Y, ya, Y min Y1. Y min Y1 sama dengan M M X gradien. min X1. X Iya, min X1. oke, sip. Oke. Nah, M-nya kan tadi gradien ya, min 6. Kalau Y1 dan X1-nya gimana? Ya pakai saja sih titik singgung ya. Titik singgung kan pada dasarnya dia melewati garis singgung juga. Sehingga kita bisa pakai si titik singgungnya ya. Oke. Berarti ini jadi Y min Y1-nya berapa? 3.
3 ya. Sama dengan Min M-nya 6. adalah min 6 kali X min X satunya Min 1. min 1. Oke, tinggal disederhanakan aja. Ini Y min 3 sama dengan min 6X tambah 1 ya. Berarti ini Y min 3 sama dengan berapa? Min 6X min 6. 6. Berarti Y-nya berapa? Min 6X. Min Min 3. 6X Min 3. min 3. Oke, sip. Gitu ya, mencari persamaan garis singgung. Oke, jadi soal ini sebenarnya adalah variasi dari soal mencari turunan implisit ya. Jadi kita menerapkan metode penurunan implisit untuk mencari dy dx atau turunannya. Dan turunannya kita gunakan untuk mencari gradien garis singgung. Oke, seperti itu. Kalau kemarin kan kita baru belajar gimana sih caranya menentukan dy dx menggunakan turunan implisit ya. Kalau sekarang kita udah coba menerapkan untuk menyelesaikan masalah yang lain gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak. Iya, siapa tadi? Naura. Atau siapa? Gimana teman-teman? Aman nggak? Paham, Pak. Oke, sip. Kalau aman mungkin saya lanjut ke soal berikutnya ya. Yes. Oke, ini soal tentang apa namanya laju berkaitan ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal terkait laju berkaitan, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menggambar atau mensketsa situasinya seperti apa ya yang ada di soal ini. Jadi langkah pertama itu adalah sketsa situasi. Oke. Nah, di sini ceritanya ada tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada dinding. Oke, saya gambarnya gini aja. Ini katakan lantai ya. Oke. Ini lantai, yang ini dinding. Oke. Ini dinding. Nah, tangganya mungkin saya beri warna. Misalkan apa? Ungu ya. Nah, tangganya itu kurang lebih bersandarnya miring gini ya. Oke. Yang warna ungu ini adalah si tangganya. Nah, tangganya itu panjangnya adalah 5 meter.
Bentar. 5 meter ya. Terus ujung bawah tangga didorong mendatar mendekati dinding dengan laju tetap 0,1 meter per detik. Jadi ketika ujung bawahnya tangga didorong, sorry, didorong ya. Maka dia kurang lebih akan jadi seperti apa? Tegak lurus. Nah, kurang lebih seperti ini ya kalau didorong ya. Jadi si yang didorong itu adalah si ujung bawah tangganya. Yang ini ya. Ini tuh didorong. Didorong mendatar mendekati dinding. Oke, jadi yang bagian bawah ini didorong mendatar mendekati dinding sehingga setelah didorong kurang lebih seperti ini ya jadinya ya. Ini setelah didorong. Oke, ini lantai, ini dinding ya. Ini kondisi setelah didorong ya. Oke. Nah, kira-kira dari dua situasi ini ya, yang ini sebelum, yang kiri sebelum didorong, yang kanan setelah didorong. Kira-kira di sini apa yang berubah? Apa yang berubah kira-kira? Gradien tangga. Oke, gradien tangga ya. Oke, atau lebih sederhana lagi, sebenarnya yang berubah itu adalah jarak ujung bawah tangga ke dinding ya, bener nggak? Jarak dari ujung bawah tangga ke ujung sini gitu. Oke, yang awalnya mungkin lebih panjang, setelah ini didorong, dia akan jadi lebih pendek. Kebayang nggak? Oke, yang awalnya sepanjang ini, setelah didorong jadi sepanjang ini. Lebih pendek kan? Itu kebayang nggak? Bayang, Pak. Bayang ya. Terus selain eh, jarak ujung bawah tangga dengan pojokan sini, selain ini apa yang berubah kira-kira? Selain itu, Tangga jarak yang jarak tangga yang yang bersender pada dinding. ya yang ini ya, jarak antara ujung atas tangga dengan pojok bawah ini ya. Oke, benar nggak? Iya, Oke, berarti ini yang awalnya mungkin lebih pendek, setelah ujung bawahnya didorong, dia akan jadi lebih panjang. Oke ya. Sehingga di sini dalam kasus ini tuh ada dua besaran ya yang berubah. Oke. Dan kita bisa coba definisikan besaran yang berubah. Definisikan besaran yang berubah terhadap waktu. Oke, mungkin saya gambar lagi ya si tangganya di tengah sini.
Oke. Besaran yang pertama adalah jarak dari ujung bawah tangga ke pojok ya, pojok dinding sini. Oke, jarak dari ujung bawah tangga ke pojok dinding ya. Ini saya misalkan eh, X ya. Oke, besaran ini saya misalkan X. Dan dia tentu berubah terhadap waktu, sehingga dia merupakan fungsi terhadap waktu ya. Oke. Lalu besaran yang kedua adalah jarak ujung atas tangga ke pojok dinding. Saya definisikan sebagai Y. Dan dia merupakan fungsi terhadap waktu karena dia berubah juga ya. Nah, berubahnya itu karena si ujung bawahnya itu didorong. Oke, ini ada didorong ya ke arah sini. Oke. 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 Terus ini ukurannya 5 ya tangganya. Eh, Oke, itu besarannya ya, kebayang ya. Lalu langkah ketiga apa? Kita mencoba mencari hubungan antara besaran yang berubah itu ya. Jadi cari suatu persamaan, eh, persamaan, persamaan yang menghubungkan, Mbak, ya, ya kenapa? Siapa tadi? Halo? Apaan sih lu? Tonton nih. Terus anjir. Eh, Ayo nanti ya. Rif, ini kita lewat belakang, lewat depan. Lewat yang nggak maju. ya kenapa Alika? Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada? Ya udah kita lanjut ya. Oke, lanjut. Kita cari suatu persamaan yang menghubungkan besaran yang berubah tadi, yaitu X dan Y. Kira-kira apa, teman-teman? Ada yang bisa lihat nggak? Kita lihat di sini Pitagoras. tangga. Iya, betul, Pitagoras ya. Karena si tangga dengan lantai, dengan dinding, ini membentuk apa? Segitiga, siku-siku ya. Sehingga kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Yaitu apa hubungannya? C Hubungannya sama adalah dengan X kuadrat ditambah Y Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Y 5 kuadrat. Oke. Oke. Ini ya, persamaan yang menghubungkan X dan Y. Nah, sekarang nomor 4, kita mencari persamaan lagi, tapi yang menghubungkan keterkaitan antara laju perubahannya. Oke. Yang menghubungkan laju perubahan antara besaran yang berubah terhadap waktu, yaitu X dan Y. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan kedua ruas terhadap waktu ya, terhadap T. Oke, diturunkan kedua ruas terhadap waktu. Oke. Coba kalau diturunkan gimana nih jadinya? Yang luas kanan jadi Ayo, ruas kanan, iya turunan bentar. konstanta apa?
Ini kan 5 kuadrat kan sebenarnya konstan ya, konstanta dia. Iya, betul. Ya, jadi berapa turunannya? 5 kuadrat. Konstanta kalau diturunkan sama dengan Oh, 0. 0 ya. Oke. Yang ruas kanan jadi 0. Nah, yang ruas kiri pakai turunan implisit ya. Kan kita tahu X sama Y-nya itu kan fungsi terhadap T. Berarti kalau diturunkan jadi apa? 2x kali dx per dt tambah Ya, 2y kali dy per dt. betul. Sip. 2y kali dy dt ya. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini aman ya. Pakai turunan implisit ya. Karena X dan Y-nya fungsi terhadap waktu. Oke, kita udah punya persamaan yang menghubungkan laju perubahannya. Sekarang yang nomor 5, kita coba merangkum besaran-besaran apa yang diketahui di soal ya. Daftarkan nilai dari besaran yang diketahui dan ditanyakan pada soal ya. Oke, kita coba lihat lagi soalnya di sini. Oke. Nah, sebuah tangga panjangnya 5 meter bersandar pada dinding, terus ujung bawah tangga didorong mendatar mendekati dinding dengan laju tetap 0,1 meter per detik. Oke, ini berarti artinya apa? Ujung bawah tangga didorong mendatar mendekati dinding dengan laju tetap 0,1 meter per detik. Yang 0,1 ini apa berarti? Perubahan jaraknya. Lajunya siapa ini? Lajunya Lajunya X. Laju perubahan Oh, perubahan si X atau si Y kira-kira? si X. Si X ya, karena dia didorong mendatar ya. Oke, ujung bawah tangga didorong mendatar, artinya yang mendatar adalah yang X-nya. Oke, jadi ini laju perubahan X atau si dx dt ya. Nah, kalau dia didorong, oke, didorong 0,1 meter per detik ya, gitu. Berarti kira-kira besaran X ya, X-nya itu tadi ini, jarak dari ujung bawah ke pojokan, kira-kira si X-nya ini akan bertambah besar atau berkurang? Kalau mendorongnya ke arah kanan seperti ini, kira-kira si X-nya itu akan bertambah atau berkurang? berkurang. Berkurang ya. Nih, kalau kita lihat gambar di sini, yang awalnya panjang, jadi lebih pendek X-nya ya. Yang awalnya panjang, jadi lebih pendek. Oke. Berarti dia berkurang. Oke. Karena berkurang, maka kita harus tambahkan apa? Tanda minus ya. Oke, jadi dx dt-nya minus 0,1. Karena dia X-nya berkurang ya ketika tangganya didorong secara mendatar. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan apa nih? Tentukan seberapa cepat ketinggian ujung atas tangga berubah. Itu apa berarti? Menanyakan apa dia? Perubahan Seberapa Y. cepat? Betul. Ketinggian ujung atas tangga berubah. Oke.
Berarti yang ini dia menanyakan DY, DT ya. Ketinggian ujung atas tangga kan berarti yang ini ya. Nih. Jadi jarak dari atas ini ke pojokan bawah ya. Oke, yang tidak lain adalah perubahan si Y-nya gitu. Atau si DY, DT. Oke, ini yang ditanyakan. Nah, ketika jarak ujung bawah tangga ke dinding sama dengan 3 meter. Berarti ketika apanya yang 3? Ketika jarak ujung bawah tangga ke dinding 3 meter. Ini apa nih? X atau Y? Itu X. X ya. Iya, Oke, iya, jarak itu X ujung ya. bawah tangga ke dinding sama dengan 3 meter. Berarti ini ketika X-nya sama dengan 3 ya. Oke. Jadi ini ketika X-nya sama dengan 3. Oke. Sekarang kita coba daftarkan data-data ini ke bawah ya, nanti ya. Oke. Tadi diketahui yang pertama, si dx dt itu sama dengan minus 0,1 ya. Terus apa lagi? Yang ditanyakan ternyata si dy dt ini berapa gitu ya. Terus diketahui lagi, apa tadi? Jarak X-nya tangga ke ujung dinding 3 meter. 3 meter ya, atau si X-nya sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari dy dt menggunakan persamaan ini ya. Persamaan yang menghubungkan laju perubahan. Oke. Kita coba substitusikan ke persamaan berapa. Ini misalkan saya kasih nama persamaan 2 ya. Yang pertama ini persamaan 1. Oke. Kita substitusi ke persamaan 2 ya, untuk mencari nilai dy dt. Oke, coba lihat. Berarti di sini jadi apa? 2 dikali X-nya diketahui ya. X-nya itu 3 adalah 3. Oke. Dikali dx dt minus diketahui 0,1. min 0,1 ditambah 2 dikali Y. Y-nya diketahui nggak? Oh, Ada nggak Y di sini? Di soalnya nggak ada ya. Kalau nggak ada mungkin kita tulis saja Y gitu ya. Oke, sementara kita tulis Y dulu. Oke, dikali apa? dy dt itu yang ditanyakan. Sama dengan 0. Oke. Sehingga persamaannya akan jadi apa nih? min 6,0 tambah 2Y dy dt. Min 6,0. 2 kali 3 kali min Ya 0,1. ampun. Min Min 0,6. 0, ya, Astaga. 0,6. Ditambah 2Y kali dy dt sama dengan 0. Oke. Nah, kan kita ceritanya mau mencari ini kan, dy dt kan. Tapi ternyata di sini ada satu apa ya, satu variabel lagi yang belum diketahui nilainya. Gimana dong berarti? Bisa nggak dikerjakan? Kalau kita pengen mencari dy dt, berarti harusnya yang ini ada dong, y-nya. Gimana? Coba Gabungkan dilihat persamaan lagi. 1 dan 2. Gimana? Kayak
sebenarnya nilai Y bisa dicari dengan menggunakan apa? Persamaan yang ini ya, yang pertama. Betul. Oke, jadi kita bisa mencari Y. Saya tulis di sini saja ya. Cari Y dengan menggunakan persamaan 1. Oke. Persamaan 1 itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat ya. Oke. Nah, di sini kan dikasih X-nya 3. Ya udah, masukkan aja X-nya ke persamaan 1. Jadi kita peroleh ketika X sama dengan 3, maka berlaku 3 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Oke. Langsung kira-kira Y-nya berapa nih? 4. 4. Ya, Pitagoras ya, triple Pitagoras. Dapat Y-nya 4. Oke. Oke, kita udah peroleh Y-nya. Sekarang kita tinggal ya substitusikan Y-nya yang sudah kita dapat ke sini. Oke, kita substitusikan ya. Berarti ini jadi min 0,6 ditambah 2 dikali 4 dikali dy dt sama dengan 0 ya. Oke, kita peroleh min 0,6 ditambah 2 kali 4 itu 8 ya. 8 dy dt. Oke. Oke, kalau kita pengen mencari dy dt gimana? Bisa kita pindahkan yang konstanta ke kanan ya. Sehingga kita akan peroleh 8 kali dy dt sama dengan 0,6. 0,6. Oke. Sehingga kita peroleh dy dt-nya berapa? 0,6 dibagi 8. 0,075. 0, iya gitu. Ini kan berarti 6/10 dibagi 8 ya, atau dikali 1/8. Berarti berapa nih? 0,075. Benar ya, 0,075. Iya. 6/80. 8/8. Iya, 0,75 ya. 0,075. 0,075. Oke, sip. Oke, kita sudah peroleh dy dt-nya. Oke, berarti jangan lupa terakhir disimpulkan ya. Oke, dengan menjawab apa yang ditanyakan. Oke, jadi kesimpulannya adalah ujung atas tangga berubah dengan laju. Jadi, jarak ujung atas tangga dengan titik pojok ya, dinding. Nah, sekarang karena dy dt-nya 0,075, berarti dia bertambah atau berkurang? Kalau positif artinya apa? Bertambah. Bertambah. Jadi kalau bertambah ya tulis ya, bertambah. Bertambah dengan laju berapa? 0,075 meter per detik ya. Oke, seperti itu. Oke, seperti ini ya untuk soal yang laju berkaitan. Lumayan panjang, tapi ya. Jadi teman-teman harus bisa memformulasikan masalahnya ya.
poinnya seperti itu. Jadi yang penting sebenarnya di sini ya menggambar sketsanya. Kalau menyelesaikan persamaan itu ya sebenarnya relatif mudah ya. Sebenarnya yang jadi eh, penekanan di sini adalah gimana teman-teman bisa memahami situasinya dan memformulasikannya gitu. Oke, terakhir ada pertanyaan nggak? Maaf, kamu bertanya, Ya, jikalau soalnya gitu, ditanya tuh X setelah didorongnya tuh ke dinding jadi berapa gitu. Bisa nggak, Kak? X ditanyakan setelah apa didorong. X-nya? Jarak setelah dinding ke tangganya itu setelah didorong. Eh, mungkin bisa, tapi harus diketahui jarak mula-mulanya berapa gitu. Terus Ah, didorongnya berapa lama gitu. Kan ah, seperti itu ya, apa konsep jarak kecepatan waktu. Kalau kita mau tahu apa panjang akhirnya, bentar. Kalau kita mau tahu panjang ini setelah didorong, ya harus ada informasi tambahan. Didorongnya ini berapa lama gitu. Oke, didorongnya berapa lama dan posisi awalnya berapa gitu. Ini kondisi awalnya berapa. Kalau kita tahu kondisi awalnya berapa dan didorongnya berapa lama, kita bisa tahu kondisi akhirnya ini berapa panjangnya. Gitu. oke, Kak. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Aman, Pak. Oh, Aman ya? mungkin ini, Pak. Ya. Kira-kira video ini rekamannya akan diunggah kapan ya, Pak? eh mungkin besok ya. Saya usahakan besok. Kalau malam nggak tahu bisa atau enggak. Kayaknya besok deh besok. Hmm. Besok ya pagian ya. Oke, Pak. Oke, sip. Oke, aman ya. Sebentar.